Sudah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, bertemu lagi dengan Bu Hodijah. Sekarang pelajaran PAI ya. Sebelumnya kita membaca doa bersama-sama dulu sebelum belajar. Yuk, kita baca berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahman. fahma. Amin. Amin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Baiklah, kita buka materi pelajaran hari ini tentang anak yatim pada surah Al-Maun. Menyayangi anak yatim pada surah Al-Maun. Isi materinya nanti kalian membaca surat Al-Maun dengan fasih, kemudian menulis surat Al-Maun, menghafal surat Al-Maun, dan yang terakhir Bu Guru akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Maun. Ya, mengapa Nabi Muhammad menyayangi anak yatim? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa yang tahu Mbak Sari? Monggo. Karena anak yatim itu kan udah enggak punya ayah, Bu. Kan kasihan. Yang karena akan dijamin masuk Surga. surga, insya Allah ya. Adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada, Atau siapa yang punya teman yang yatim, yang Ada, sudah Bu. yatim? ada Bu. Ya, ada ya pastinya ya. Nah, Ada, Bu. sekarang kita akan membaca surah Al-Maun. Yuk bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzdzibu fadzalikalladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin lil muslimin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, artinya di sini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nah, surah Al-Maun ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib atau Madinah. Kemudian, nanti kalian tugasnya menulis surat Al-Maun ya. Ya Bu. Ya, Bu. Dan menghafal surah Al-Maun. Disetorkan insya Allah minggu depan ya. Iya Bu Guru. Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang kandungan surah Al-Maun. Surah Al-Maun adalah surah ke-107 yang terletak pada juz 30. Surat ini terdiri atas 7 ayat. Nama surat ini diambil dari kota yang terdapat dalam ayat terakhir, yaitu Al-Ma'un, yang artinya adalah hal yang berguna. Hal yang berguna yang ada di dalam surah Al-Ma'un misalnya, yaitu setiap muslim wajib menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Surah Al-Ma'un memiliki keterkaitan tentang sifat para pendusta agama, yaitu para penghardik anak yatim dan orang-orang riya. Surah Al-Ma'un sebagai pengingat bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh menghardik anak yatim dan fakir miskin. Menghardik itu apa toh? Siapa yang tahu menghardik? Menjahati Bu. Nakali.
Iya, Mukul, Bu. benar. Iya, ya tidak menyayangi anak yatim. Kemudian, Surah Al-Ma'un mempunyai pesan dan peringatan kepada orang yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang termasuk pendusta agama adalah orang yang sholat tapi lalai terhadap sholatnya. Misalnya, waktunya sudah sholat Jumat, tapi nanti nunggu datangnya pas qomat, misalnya gitu ya, tidak boleh ya. Nah, yang kedua yaitu sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya dan dengan niat yang ikhlas, bukan karena tujuannya untuk pamer atau ria. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis, sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai sholatnya. Ia tergolong orang yang celaka, orang yang munafik dalam beribadah dan ingin dilihat serta dipuji. Nah, ini ada kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti Mas Abdul dan Mbak Zeni. Kelompok 3 Mbak Sari dan Mbak Uswa. Kelompok 2-nya nanti Mbak Maria dan Mbak Mulan. Kelompok 4 Mbak Intan dan Mbak Dewi. Di sini Bu Guru akan menanyakan pengertian surah Al-Ma'un kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Mas Abdul, Mbak Zeni, dan Mbak Sari, Mbak Uswa. Pengertian surah Al-Ma'un tadi apa artinya? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Ya, hal yang berguna. Diturunkan di mana surah Al-Ma'un? Di Di Makkah. Makkah, Bu Guru. Di kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Sebab dinamakan Al-Ma'un. Kenapa? Karena surat Belum. Al-Ma'un memiliki Setiap muslim keterkaitan wajib menyantuni anak yatim dan fakir miskin. miskin. Sebab diturunkan surah Al-Ma'un. Karena surah Al-Ma'un memiliki keterkaitan tentang sifat para pendusta agama, seperti para penghardik anak yatim dan orang-orang ria. Iya, dan yang terakhir, tujuan diturunkan surah Al-Ma'un. Sebagai pengingat bahwa kita sebagai Muslim umat Muslim tidak boleh menghardik anak yatim dan fakir miskin. Oke, Masya Allah, Barakallahu Fikum ya, good job. Sekarang kelompok 2 dan kelompok 4, Mbak Maria, Mbak Ulan, Mbak Intan, dan Mbak Dewi. Dijawab ya, pesan pokok surah Al-Ma'un ayat 1. Peringatan kepada orang yang mendustakan agama. agama. Oke. Pesan pokok surah Al-Ma'un ayat 2. Pendusta agama yaitu yang menghardik anak yatim piatu. Kemudian pesan pokok surah ayat 3. Setiap muslim wajib memberi makan dan bantuan kepada orang fakir miskin. Pokok surah keempat. Orang yang termasuk mendustakan agama adalah orang yang melanjutkan sholatnya. Dan yang terakhir yaitu orang yang munafik dalam beribadah dan ingin dilihat serta dipuji. Oke, barakallahu fikum semuanya. Siapa di sini yang masih belum mengerti tentang surat Al-Ma'un? Ya, Bu. Sudah, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Sekarang Bu Guru akan memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh menghardik anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim, memberi makan fakir miskin, tidak boleh ria atau suka pamer, dan tidak boleh lalai dalam melaksanakan sholat wajib terutama ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Jangan lupa nanti PR-nya menulis surat Al-Ma'un dan menghafalkan surat Al-Ma'un ya anak-anak ya. Iya, Bu Guru. Siap, Bu. Kita tutup hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.